Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala penyertaan kasih setia Tuhan yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Atas berkat-berkat Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang senantiasa menudungi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Atas perkenanan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena terus-menerus kami percaya di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Bapa di dalam Kristus Yesus, pada hari Natal ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu. Dan mohon juga perkenanan Tuhan. Lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan firman-Mu bukakanlah hati kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, maupun kami semua jemaat yang mengikuti ibadah ini. Di rumah masing-masing, Tuhan menghampiri kami, pribadi lepas pribadi. Urapan Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, marifat, dan berkat surgawi. Biarlah sabda-Mu itu dibukakan bagi kami. Untuk menjadi pelita, pandu, tuntunan, pedoman, petunjuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah Natal ini membaca dulu bacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Jemaat yang ada di rumah masing-masing pada hari Natal ini, kita akan membaca bacaan ini. Saya akan bacakan secara keseluruhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naphtali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naphtali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama saya mengucapkan selamat hari Natal. Kita tahu barangkali ada sesuatu di dalam hari Natal ini yang sangat berbeda. Karena situasinya dalam keadaan ini. Saya ingin melihat bahwa bagaimana terang itu melawan gelap. Kita harus akui dunia sekarang ini sedang diliputi oleh kegelapan.
hanya dengan virus yang kecil yang berlangsung terus membelah dirinya, menyerang dunia ini. Dan hampir seluruh orang di dunia ini tidak kecuali menghadapi tantangan virus ini. Ini adalah era kegelapan pada masa ini, pada saat ini. Kita tidak bebas lagi hidup, semua serba terbatas, diliputi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan ketidakmenentuan masa depan kita. Kehidupan, kesejahteraan kita, baik itu ekonomi, pekerjaan kita, semua menjadi tersendat, bahkan seolah-olah mengalami kemunduran yang amat sangat. Tidak terbayangkan oleh kita kegelapan ini menguasai dunia ini hanya dengan virus yang kecil. Tapi begitu melumpuhkan, menaklukkan seluruh isi dunia ini. Kalau kita bercerita mungkin 200 tahun kemudian, menceritakan benda yang kecil itu telah melumpuhkan seluruh dunia, barangkali generasi yang akan datang tidak percaya. Saya membayangkan bagaimana ketika Nuh pada banjir besar yang melanda seisi dunia. Bukankah kita sekarang sering bertanya, apa betul ada banjir besar yang melanda seluruh dunia? Dunia mengalami masa-masa kegelapan. Di dalam Alkitab berkisah, sejak Lucifer jatuh ke tengah-tengah dunia ini, dunia mengalami gelap gulita, kacau balau. Itulah yang kita lihat awal daripada kerusakan dunia. Dan terus menerus dunia mengalami masa-masa kegelapan itu. Dan seolah-olah kita tidak mempunyai jawaban. Jawaban kita dengan mudah kita berbicara bahwa ini adalah sirkulasi. Tapi bukan itu. Kita memerlukan sesuatu. Dengan kata lain, kalau dunia dikuasai oleh kegelapan, maka kita membutuhkan terang untuk kehidupan kita. Terang yang kita butuhkan ini bukan terang yang sementara, tapi terang yang kekal. Sebab kita percaya dengan terang ini akan menembus kesuraman dan kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip dulu dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita ingin melihat apa yang dikatakan di situ. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kalau saya perhatikan terang yang sesungguhnya, entoposto aletinon, terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Kalau lihat konteks pada ayat 8, berbicara tentang terang yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Ayat ini bukan mengcounter bahwa seolah-olah Yohanes adalah terang palsu dan Yesus adalah terang yang asli. Maksudnya bukan itu. Terang yang sesungguhnya itu artinya dia bukan pembawa terang. Dia bukan bersaksi tentang terang. Tapi dia adalah terang itu sendiri. Itu maksudnya. Para pemimpin agama memberikan pencerahan, membimbing, menuntun umat
untuk datang ke dalam terang. Dia hanya bersaksi tentang terang. Dia hanya bercerita tentang terang. Dan dia bukan terang itu sendiri. Itu maksudnya. Tapi Yesus berkata dia adalah terang itu sendiri. Dan terangnya sanggup menerangi setiap orang. Dikatakan sedang datang. Memakai kata erhomenon. Sudah datang sebetulnya. Melawat dunia yang dalam kegelapan ini. Kalau kita tidak merasa hidup di dunia yang penuh kesuraman dan kegelapan, barangkali kita hanya berpikir satu tradisi saja. Di setiap Natal kita tahu ada pohon terang. Barangkali itu hanya hiasan Natal saja. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa kesuraman dan kegelapan di tengah dunia. Hampir-hampir kita putus asa, apakah ke depan ini ada jalan keluar. Dari saat itulah saya percaya, kita sungguh-sungguh membutuhkan terang yang sanggup menembus kegelapan, mengalahkan kegelapan itu. Bukan hanya pembawa terang, tapi sumber terang itu sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, saya kutip dulu sebelum kita membahas ayat ini. Dalam Yohanes 8 ayat 12, dikatakan, akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Ego emi to pos to kosmo. Akulah. Tidak ada yang lain. Dialah sumber terang itu sendiri. Dan kalau kita percaya kepada dia, mengimani, mengikuti dia, saya percaya kita pasti menemukan terang yang sesungguhnya. Kita akan menembus kegelapan ini. Kita akan melihat masa-masa depan kita yang penuh terang benderang. Dia sanggup karena dia adalah sumber terang itu sendiri. Ini yang kita butuhkan. Mari kita tidak hanya terpaku dengan masa kesuraman ini. Kita berharap, beriman, percaya. Jangan hilang kepercayaan kita. Jangan putus harapan kita. Bahwa sesungguhnya di dalam tahun depan ini yang akan kita masuki, kita percaya kita akan menemukan hidup yang penuh terang. Yang dikatakan di situ, dia akan mempunyai terang kehidupan. Bukan kematian, bukan maut. Tapi terang kehidupan itu sendiri yang akan menghidupi kita. Karena Kristuslah sesungguhnya sumber kehidupan itu, sumber segala sesuatu, dan dia sanggup memberikan kehidupan. Karenanya dalam arti kehidupan, tidak terbatas hanya karena hidup dalam arti nyawa. Tetapi kehidupan dalam arti kelengkapan, keseluruhan, kesejahteraan, keberkatan kita. Terang yang kita tunggu-tunggu. Terang yang kita harapkan untuk membantu hidup kita. Terang itu datang. Terang itu melawat. Dan inilah yang diingatkan pada hari Natal ini. Bahwa terang itu datang. Barangkali kita sudah siap untuk menerima terang itu. Atau kita hanya sekedar tradisi. Dalam situasi yang seperti ini, meskipun kita ibadah tidak semeriah di gereja pada tahun-tahun yang lalu.
Gereja sunyi senyap, sebagaimana lagu Malam Kudus. Tapi saya percaya, kita sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk menunjukkan dalam hati kita, terang itu lahir. Dia memberikan cahaya, cahaya kehidupan, cahaya harapan, cahaya kemenangan. Bahwa kita sanggup melampaui masa-masa yang sulit saat ini. Baik menghadapi virus corona, baik menghadapi krisis ekonomi, apa saja yang bakal terjadi, kita sanggup menembus itu semua. Karena terang itu datang, melawat. Tinggal kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka hidup kita untuk diterangi. Karena dikatakan di sini dengan jelas sekali pada ayat yang ke-13 bacaan kita. Ia meninggalkan Nazaret. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Kedua kota daerah ini disebut Zebulon dan Naftali. Saudara, kenapa? Karena kalau kita lihat kutipannya pada ayat yang ke-15 ini, tanah Zebulon dan tanah Naftali adalah jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi kota Zebulon dan Naftali merupakan simbol bahwa dia datang ke tengah-tengah dunia. Dia menyapa bangsa-bangsa lain. Tidak hanya terbatas di situ. Itulah yang dimaksudkan jalan ke laut. Dia melampaui seluruh batasan. Karena dia adalah terang itu sendiri. Kenapa demikian? Karena dia tahu manusia membutuhkan terang itu. Dan karena mereka hidup dalam kegelapan. Bukankah ayat 16 berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan, bangsa yang diam dalam kegelapan. Coba kita renungkan malam hari ini. Mungkin di rumah masing-masing kita redupkan dulu lampu. Mungkin ada hanya satu lampu kecil yang redup. Dan kita membutuhkan, kalau bisa ya gelap sama sekali. Kan kita renungkan dalam doa bersama. Inilah kita sesungguhnya adalah bangsa yang diam dalam kegelapan. Bangsa-bangsa bahkan. Karena masalah, persoalan COVID-19 ini. Bayangkan saudara, sebentar lagi corona ini ulang tahun. Jangan sampai kita berpikir panjang umurnya. Maka akan habislah kita semua. Tapi percayalah, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang penuh kuasa, terang yang mampu mengalahkan kegelapan itu. Jadi jangan putus asa bahwa semua masalah tentang virus corona ini, saya percaya kita diberi kemampuan untuk mengalahkan, untuk menaklukkan, dan kita keluar sebagai pemenang. Jangan sampai kita putus harapan. Kita harus mengimani betul. Karena dikatakan di situ, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, diam di negeri gelap dan maut, ada kemiripan, ada kesamaan. Bukankah ini semua kondisi kita, situasi kita, keadaan kita saat ini? Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Tapi percayalah, dikatakan di situ, telah terbit terang. Natal memberikan sebuah harapan
Natal memberikan sebuah masa depan. Natal memberikan sebuah pembaharuan. Jadi bagaimanapun juga kita harus mengimani bahwa dua hal, bangsa yang diam dalam kegelapan melihat terang yang besar. Terang yang penuh kuasa, terang yang tidak tertaklukkan, terang yang dapat menaklukkan kegelapan itu sendiri. Itulah sebabnya kalau saya membaca sejenak Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23. Dikatakan di situ, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya. Jangan kita berpikir, kita putus asa seolah-olah tidak menemukan jalan keluar. Katakan dengan masalahmu, katakan dengan persoalanmu, katakan dengan kesulitanmu, bahkan katakan dengan sakit penyakitmu. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naphtali, maka di kemudian hari, di tahun depan, tahun 2021 ini, saya percaya Tuhan akan memuliakan jalan ke tengah-tengah laut itu. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kita percaya. Dan selanjutnya dikatakan di sini pada pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya percaya itulah iman kita menjelang tahun baru ini. Saya percaya dan saya mengimani. Mari kita mengimani bersama-sama. Kita berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bersama-sama. Bahwa Dia sanggup. Dan terang itu memberikan harapan. Masa depan. Kebaikan. Dan Tuhan punya rencana. Dia menginginkan terang. Dia tidak menginginkan kegelapan. Tapi inilah dunia. Inilah kesalahan manusia. Inilah dosa manusia. Inilah kerusakan manusia yang merusak dunia ini. Dari sejak awal Dia menciptakan dunia. Dia mengatakan bukan gelap itu baik, tapi terang itu adalah baik. Coba kita lihat sejenak Kejadian 1 ayat yang keempat. Kejadian 1 ayat yang keempat. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Bahwa terang itu baik. Wayar Elohim. Dan Tuhan melihat. Et haor, terang itu kitab baik. Wayabdel Elohim. Dan Tuhan memisahkan ben antara haor terang itu upen hahose dari kegelapan. Dia akan memisahkannya. Tidak akan tercampur, tidak akan berbaur. Itulah yang kita imani. Dan karenanya sekali lagi, kalau terang itu sudah datang menguasai kita, maka sebagaimana digenapilah firman ini. Pada ayat yang ke-14 berkata, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Supaya genap. Kalau Tuhan izinkan kegelapan itu, supaya kita tahu, kita membutuhkan terang. Kita sungguh berharap sungguh-sungguh akan ada masa depan yang baik. Ada kehidupan yang normal kembali. Itu yang kita harapkan. Dan kita imani. Kita percaya semua ini. Sambil kita tetap waspada. Sambil kita tetap berjaga-jaga. Beriman bukan berarti tidak berhikmat. Karena kata terang dia sumber kehidupan, sumber hikmat.
sumber berkat. Di situ letaknya. Supaya firman itu digenapi. Sehingga sekali lagi, Yesus akan memberikan penggenapan itu. Dan marilah kita semua disadarkan. Jika terang itu sudah ada dalam diri kita, kita punya kewajiban. Di sini dikatakan, pada Matius 5 ayat 14 dan 16. Inilah tugas kita. Tugas ini hampir terlupakan oleh kita. Kita terlalu dinina-bobokkan dengan kenikmatan, kenyamanan, semua yang ada di dunia ini. Kita lupa bahwa dunia ini ancaman kegelapan di dalam kehidupan kita. Kita lupa orang lain membutuhkan terang itu. Tetapi Matius 5 ayat 14 dan 16 dengan jelas menyatakan di situ, yaitu kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kita harus bersaksi, memberitakan Injil, kabar baik. Inilah kesempatannya. Seringkali kita lupa, kita hanya sibuk mengurus diri, kita lupa menjangkau jiwa lain. Gereja-gereja hanya sibuk mempercantik dirinya sendiri. Tetapi jiwa-jiwa yang di luar, kita tidak menjadi terang keluar. Kita hanya menjadi terang dalam gereja kita sendiri. Dan sinarnya tidak sampai keluar. Biarlah Natal ini menyadarkan amanat agung itu kepada diri kita. Bahwa sekaligus dinyatakan di situ. Bahwa Matius juga menyampaikan akhir daripada Injilnya adalah amanat agung. Dan di sini dia menjelaskan konteksnya dengan terang itu. Bahwa kita tidak boleh tersembunyi. Kita harus membuka diri. Harus terbuka dan terlihat sehingga terang itu dapat menyinari dan orang lain mendapat berkat. Untuk itu, mari kita melihat diri kita dulu. Saatnya Natal ini seperti ayat yang ke-17. Kita ingatkan kembali perkataan Yesus ini. Inilah Natal pertobatan bagi orang Kristen. Sekali lagi, Natal pertobatan bagi seluruh orang Kristen. Bagi gereja-gereja. Yang sudah lupa dirinya adalah terang dunia ini. Yang hanya menutup dirinya di dalam organisasinya sendiri. Di dalam gerejanya sendiri. Di dalam gedungnya sendiri. Kita ingatkan kembali. Inilah saatnya kita merendahkan diri. Berlutut di hadapan Tuhan. Di malam Natal yang penuh gelap ini. Kita membutuhkan terang yang besar. Yesus sudah lahir ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita ingat kembali perkataan Yesus ini. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Hanya itu jalan balik kita. Hanya itu satu-satunya jalan kita menemukan terang itu. Dan setelah itu kita melihat. Percayalah dengan terang itu. Sebagaimana dikutip oleh Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Anda bisa baca itu. Disitulah letaknya. Bahwa sesungguhnya pertobatan itu membuka hati kita dan percayalah terus kepada terang itu. Jangan putus-putus harapan bahwa terang itu menerangi kehidupan kita. Hari Natal ini adalah Natal yang paling indah sesungguhnya. Karena kita tahu kita membutuhkan terang itu. Mungkin di rumah masing-masing di dalam kegelapan kita menyalakan lilin.
Dan terang itu menerangi sekitar kita. Itu lilin kecil yang terbakar sebentar lagi habis. Tapi Yesus adalah terang besar yang tidak akan habis-habisnya. Patutlah kita selain bertobat, berdoa mengucap syukur bersama keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat terang yang besar itu. Amin.